Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai studi kasus Toyota dan mengemasnya dengan presentasi yang berjudul Belajar dari Kesuksesan Model Bisnis Toyota. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Adi Iza Ramdhani dengan NIM 250 20 33 866, G Citra Anugrata Ambarura dengan NIM 2540 131 941, dan Fiona Liani Putri dengan NIM 2540 118782. Berikut presentasi kelompok kami. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi bisnis Toyota, 9 blok BMC beserta kelemahan dan kelebihannya, pola atau pattern, serta business environment yang paling berpengaruh bagi Toyota. Toyota Motor didirikan pada tahun 1937 oleh Saki Toyota, dikarenakan adanya gempa bumi yang menyebabkan permintaan mobil meningkat guna mengganti kereta sebagai transportasi umum. Nah, inilah yang menjadi titik awal berdirinya Toyota Motor. Namun, dalam keadaan perang, Toyota mengalihkan produksi mereka untuk membantu keberlangsungan perang, di mana ini membuat Toyota mengalami krisis walaupun masih di tahun-tahun awal berdiri. Beberapa pabriknya dibom ketika perang berlangsung yang membuat Toyota rugi banyak. Tetapi tak menyerah, Toyota mulai membuat truk yang ternyata ditanggapi positif oleh masyarakat dan memiliki banyak permintaan dari Amerika Serikat. Inilah yang menjadi titik balik bagi Toyota. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam perjalanan bisnisnya, Toyota pernah berada dalam keadaan fall maupun rise. Nah, berikut adalah bisnis model kanvas Toyota ketika berada dalam keadaan fall. Dan ini adalah bisnis model kanvas Toyota ketika berada dalam keadaan rise. Berbasis dari BMC pada slide sebelumnya, kelemahan yang dimiliki oleh Toyota dalam keadaan fall yaitu Toyota tidak memiliki customer relationship. Kemudian channel yang digunakan oleh Toyota dalam memperkenalkan produknya juga sangat terbatas. Toyota pun belum memiliki cukup key resource seperti hak paten maupun kekuatan brand pada masa perang. Kemudian revenue stream yang hanya mengandalkan penjualan mobil dan truk serta cost structure yang cukup banyak. Setelah menanggulangi semua kelemahan di atas, akhirnya Toyota hanya memiliki kelemahan pada cost structure yang sangat banyak ketika berada dalam keadaan rise. Berbasis lagi pada BMC pada slide sebelumnya, diketahui bahwa ketika dalam keadaan fall, Toyota memiliki kekuatan pada value proposition yang mereka miliki, di mana value proposition tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan global. Key activities yang dilakukan oleh Toyota juga merupakan kekuatan, sebab akibat dari key activities tersebut, Toyota dapat bertahan dan terus berkembang. Untuk kekuatan Toyota ketika berada dalam keadaan rise terdapat pada value proposition yang disesuaikan dengan tren, kebutuhan, dan keinginan konsumen pada masa sekarang. Kemudian, customer segment yang dibidik sangat luas. Toyota juga memiliki customer relationship yang cukup baik. Key activities yang membantu Toyota untuk terus mengembangkan produk agar dapat bertahan di tengah revolusi industri. Dalam keadaan rise, Toyota juga sudah memiliki key resource yang membantu Toyota dalam mempertahankan bisnisnya, seperti kekuatan brand, citra brand, maupun hak paten yang mereka miliki. Dalam keadaan fall, Toyota menggunakan pattern mass customization, di mana Toyota menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan produksi massal ketika berada pada masa perang maupun pasca perang. Ketika berada dalam keadaan rise, Toyota pun mengganti patternnya menjadi from post fall, di mana pattern ini digunakan oleh Toyota agar mereka dapat memberikan wewenang bagi pemimpin-pemimpin cabang dalam mengambil keputusan, guna menambah fleksibilitas perusahaan agar fokus kepada konsumen dan lebih cepat tanggap terhadap permintaan, keinginan, serta kebutuhan konsumen, seperti produksi, pengembangan, maupun penelitian dalam produk. Ada beberapa bisnis environment yang paling mempengaruhi Toyota dan membuat Toyota mengalami keadaan fall, yaitu yang pertama isu pasar yang berdampak cukup buruk bagi Toyota, sebab isu ini mengatakan bahwa Toyota adalah brand yang kurang safety maupun membosankan. Kemudian segmentasi pasar yang cukup kecil, kebutuhan serta permintaan yang juga ada cukup kecil, supplier yang dibatasi oleh pemerintahan ketika perang, membuat Toyota harus membatasi produksi dan mengakibatkan keuntungan yang minim.
Pasar global ketika perang dan pasca perang juga kurang baik sebab negara-negara masih saling mewaspadai, mengakibatkan pendistribusian ke seluruh dunia memiliki keberhasilan yang kecil. Komoditas dan sumber daya yang dimiliki oleh Toyota pada saat itu juga terbatas, sehingga membuat keefektivitasan produksi menurun. Dalam keadaan rise, Toyota juga memiliki beberapa bisnis environment yang sangat berpengaruh, yaitu segmentasi pasar yang sangat luas, sehingga pasar yang bisa dibidik juga semakin besar. Daya tarik pendapatan juga menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh, di mana Toyota tidak pernah berhenti melakukan pengembangan dan akhirnya bisa menciptakan mobil-mobil yang unik, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan maupun inginkan. Supplier Toyota yang tidak lagi dibatasi menjadi salah satu bisnis environment yang sangat berpengaruh. Kemudian stakeholder yang Toyota miliki juga cukup banyak sehingga bisa menghandle berbagai pekerjaan agar mencapai penyelesaian dan hasil maksimal. Tren teknologi yang ada pada industri 4.0 juga menjadi salah satu bisnis environment yang paling berpengaruh karena dengan teknologi, kegiatan produksi, promosi, analisis, dan penelitian serta kegiatan lainnya bisa menjadi lebih mudah dilakukan, sehingga Toyota berhasil menciptakan mobil berbasis teknologi yang cocok dan diinginkan oleh pasar. Keadaan pasar global yang juga kian membaik merupakan salah satu hal yang membantu Toyota ketika berada dalam keadaan rise. Untuk menentukan customer profile, maka seperti yang kita pelajari, ada 3 pokok yang menjadi bagian dari customer profile, yaitu gains, pains, dan juga customer job. Nah, di antara 3 pokok tersebut, kami juga mengisi 3 poin untuk mendukung faktor-faktor yang menjadi customer profile tersebut. Yang pertama adalah gains. Gainsnya yang pertama yaitu otomotif Toyota memiliki suku cadang yang murah sehingga dapat menghemat budget untuk melakukan perawatan. Kemudian yang kedua adalah harga yang terjangkau, dan yang terakhir otomotif Toyota mempunyai mobil sport dengan kecepatan tinggi. Kemudian untuk pains, yang pertama adalah harga bahan bakar yang selalu naik. Kemudian yang kedua kecelakaan, dan yang terakhir adalah baterai yang tidak awet. Kemudian yang terakhir adalah customer job. Yang pertama adalah kendaraan yang hemat bahan bakar, kemudian yang kedua pembayaran pajak yang murah atau pembiayaan pajak yang rendah, dan yang terakhir adalah berkendara dengan nyaman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai value map. Pada value map terdapat 3 komponen, yaitu gain creator, pain reliever, serta product and service. Gain creator dari produk Toyota sendiri adalah perawatan yang mudah dan murah, harga produk lebih rendah dibandingkan produk brand Eropa, serta beberapa produk memiliki kecepatan 270 km per jam. Kemudian ada pain reliever dari produk Toyota adalah kendaraan dengan sistem hibrid, serta sistem sensor keamanan yang menjamin keselamatan penumpang. Kemudian ada produk dan service. Yang pertama adalah teknologi cruise control untuk mendukung kenyamanan penumpang, kemudian pajak kendaraan rendah, serta mobil hibrid. Menentukan fit, yaitu untuk mencocokkan antara kedua faktor, yaitu gains dan gains creator, kemudian pains dan pain reliever, dan yang terakhir customer jobs dengan products and service. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa gains yang diberikan adalah menghemat budget untuk perawatan, harga produk yang terjangkau, dan mobil sport dengan kecepatan tinggi. Maka gain creator yang diberikan adalah perawatan mudah dan murah, harga produk yang lebih rendah dengan produk Eropa, dan beberapa produk memiliki kecepatan hingga 270 km per jam. Kemudian untuk pains, yaitu harga bahan bakar yang selalu meningkat, kemudian rawan kecelakaan, dan yang terakhir adalah baterai yang tidak awet. Maka pain reliever yang diberikan adalah adanya produk hybrid dan juga memiliki sistem sensor keamanan. Kemudian yang terakhir, 2 faktor yang terakhir yaitu customer jobs dan juga product and service. Customer jobsnya sendiri yaitu mengendarai dengan
mengendarai kendaraan yang hemat bahan bakar, kemudian membayar pajak rendah dan berkendara dengan nyaman. Kemudian untuk produk and service yang diberikan yaitu mobil hybrid, pajak kendaraan rendah, dan juga teknologi cruise control untuk pendukung kenyamanan berkendara. Menentukan rise and fall. Yang pertama adalah rise. Toyota memiliki keunggulan dalam melakukan penjualan karena produk yang ia jualkan jauh lebih murah dibandingkan dengan produk yang dijual oleh mobil-mobil Eropa. Pada awalnya memang dunia otomotif dipegang oleh Eropa, kemudian terjadilah perang, maka dalam perang tersebut otomotif mulai diproduksi hanya untuk berperang dan akhirnya dijual untuk penduduk sipil. Maka pada saat itu Jepang pun turut andil dalam melakukan perang sehingga ia membuat otomotif juga. Pada saat itu otomotif yang dijual oleh Eropa cenderung lebih mahal sehingga Jepang membuat otomotifnya sendiri dan menjual kepada sipil dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian Toyota juga memiliki sport car dan bentuk otomotif yang ikonik sehingga ada beberapa otomotif yang dibuat oleh Toyota dan dijadikan sebagai properti dalam pembuatan film. Kemudian fall. Walaupun merek Toyota ini memiliki sport car dengan kecepatan tinggi, tetapi tetap saja kecepatan itu masih kalah dengan produk-produk yang berasal dari Eropa. Kemudian dalam segi kenyamanan, mobil Eropa pun masih mengungguli daripada mobil Toyota ini. Ya walaupun dalam segi kenyamanan Toyota masih bisa diterima lah. Akan tetapi kenyamanan tersebut masih kalah dengan produk-produk yang berasal dari Eropa. Kemudian teknologi juga menjadi sebuah alasan bahwa mobil-mobil Eropa masih lebih mengungguli daripada mobil-mobil yang diproduksi oleh Toyota ini. Berdasarkan analisa yang telah kami lakukan, terdapat beberapa solusi yang akan kami tawarkan sebagai bentuk pengembangan usaha Toyota. Toyota sendiri memiliki pelayanan untuk servis kendaraan, namun terkadang hasil yang diberikan kurang memuaskan. Untuk itu diperlukan adanya layanan tambahan sebagai kompensasi adanya pelayanan yang kurang baik setelah servis berlangsung. Menurut kelompok kami, Toyota dapat menggunakan aplikasi untuk pelayanan servis mereka agar semakin mudah dan cepat dalam memberikan kritik dan saran. Sedangkan untuk produk-produk yang akan diluncurkan, Toyota dapat mengadopsi sistem dari brand-brand Eropa untuk meningkatkan kualitas maupun fasilitas-fasilitas yang akan mereka berikan ke depannya, sehingga produk-produk brand Toyota ini dapat menandingi dengan brand-brand Eropa lainnya. Terdapat beberapa hal yang dapat kami ambil dari studi kasus Toyota ini, sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran dalam bisnis yang kedepannya akan kami buat. Yang kami ambil adalah 3 hal, yaitu yang pertama adalah sebuah keyakinan yang melekat pada Toyota bahwa mereka mampu bersaing dengan produk otomotif yang berasal dari Eropa. Yang kedua, dalam segi penjualan, mereka memasang harga yang cukup sesuai dengan pasaran yang ada, namun dengan harga yang murah, produk ini tetap memiliki kualitas yang baik, walaupun tidak sebagus dengan produk brand Eropa. Ketiga, melakukan evaluasi dan inovasi produk secara rutin untuk menjamin kepuasan pelanggan. Ketiga hal ini menurut kami merupakan hal yang sangat baik apabila kedepannya kami menerapkan hal-hal tersebut dalam usaha yang akan kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.